Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa kembali dalam doa pagi Jemaat Sudiang edisi Sabtu 14 Mei 2020. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Oleh sebab itu, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami angkat kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam istirahat kami semalam, membangunkan dengan tubuh yang sehat penuh keberkatan baru. Hari ini kami menjalani hidup kami Tuhan dengan melandasi akan membaca firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita mulai aktivitas kita, baik kita membaca sebagian kecil firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kita setiap hari. Firman Tuhan yang akan kita bacakan yaitu diambil dari kitab Wahyu pada pasal yang ke-11 ayat 15 sampai 19. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Saya akan baca ayat 15 bagian B. Firman Tuhan. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu mempersaksikan kekuasaan Allah. Kalau kita bawa ke bahasa Toraja, umpesabian kamakuasanna puang. Obat tu bisa duka dikua umpa pesanan kamakuasanna puang. Mempersaksikan berasal dari kata saksi. Saksi umumnya merujuk kepada satu pihak dalam sebuah perkara. Saksi itu sendiri di dalam menyelesaikan sebuah perkara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tetapi dalam iman Kristen, saksi itu mempunyai arti yang serupa, namun penegasan yang berbeda. Kita dapat melihat dari pembacaan kita berbicara tentang 24 penatua yang menyaksikan bahwa kuasa Allah ada sejak dahulu kala. Bisa mereka menyaksikan pada saat itu melalui dari ketujuh malaikat
yang meniup sangkakala, mulai dari sangkakala yang pertama, yaitu hujan es dan api bercampur darah. Dan sangkakala yang kedua adalah sesuatu seperti gunung besar yang menyala api dan dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan sampai pada sangkakala yang ketujuh, di situ dikatakan bahwa amarah pemerintah dunia menjadi tidak berarti ketika amarah Allah terjadi. Allah pun pada saat itu memberikan hadiah kepada orang-orang yang taat, namun kepada para nabi dan orang-orang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menegaskan kepada orang percaya bahwa sekalipun mereka tengah mengalami kesulitan akibat penganiayaan dan penolakan dalam masyarakat, kekuasaan tetap ada pada Allah dalam Yesus Kristus. Hal buruk apapun yang dikerjakan oleh pemegang kekuasaan dan orang percaya alami tidak akan bisa mengubah kekuasaan Allah. Pada akhirnya Yohanes menasihatkan kepada orang percaya agar tetap bertahan di dalam kenyataan ini dengan keyakinan kepada Yesus Kristus. Tanggung jawab kita adalah terus menyaksikan kemuliaan dan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita, bahwa kuasa Allah terus berlaku dan tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasi bagi kita di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan dan renungkan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengaplikasikan di dalam seluruh langkah kehidupan kami dan menjadi penuntun di setiap saat kami di dalam melaksanakan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dapat mengubahkan kami untuk tetap bertahan di dalam kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mendoakan akan saudara seperti persekutuan kami di Jemaat Sudiang, anak-anak-Mu yang di dalam segala pergumulan, yang di dalam sukacita ya Tuhan, baik itu yang berulang tahun dengan kelahiran maupun yang berulang tahun karena pernikahan. Kiranya Tuhan melengkapi sukacita mereka masing-masing, bahwa tak sedetik pun kami bisa menambahkan umur kami, hanyalah Tuhan yang bisa. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau memberikan sukacita kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, dalam minggu ini,
anak-anakmu jemaat suci yang di dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan datang sebagai dokter dari segala dokter, memberkati para obat-obat yang dia konsumsi, memberkati makanan dan minuman, dan keluarga yang selalu mendampingi mereka. Agar lewat semua ini Tuhan, anak-anakmu satu saat keluar dari sakit penyakit yang dia derita. Begitupun anak-anak Tuhan yang di dalam pergumulan karena duka cita. Kiranya Tuhan selalu memberikan topangan dan kekuatan serta penghiburan yang sejati hanyalah daripada Tuhan sendiri. Gedung gereja kami pada saat ini Tuhan di dalam proses penyelesaian. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik itu kami sebagai panitia pembangunan, sebagai donatur, sebagai anggota jemaat Sudiang secara menyeluruh. Kiranya Tuhan memberkati kami dan mencukupkan apa yang kami butuhkan untuk penopang di dalam penyelesaian gedung gereja kami di jemaat Sudiang ini. Ajar kami kebenaran-Mu ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala rintangan dan godaan. Kami akan menjalani hidup kami sejauh hari ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kesehatan kepada kami, agar di dalam menempuh hidup ini, tangan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, permohonan dan kerinduan kami. Jawab kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, jangan dengan kehendak kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian doa pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.